pernah ngerasa nggak sih kalau jadi orang yang beneran baik itu kok kayaknya susah dan ribet banget ya? Seolah-olah kita tuh harus mikir terus, nimbang-nimbang tiap mau ngelakuin sesuatu. Tapi gimana kalau ternyata ada cara pandang yang wah beda banget? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Seorang filsuf dari abad ke-11, namanya Ibnu Miskaweh, dia punya perspektif yang bisa dibilang bakal ngebolak-balikin cara kita mikir soal moralitas. Kata dia, kebaikan sejati itu bukan soal apa yang kamu lakuin, tapi soal siapa diri kamu sebenarnya. Nah, di sini nih letak perbedaannya. Di satu sisi, ada perbuatan baik yang kita lakuin setelah mikir panjang, yang rasanya tuh berat kayak ada usahanya gitu. Tapi di sisi lain, ada karakter baik yang sejati, di mana kebaikan itu ya keluar gitu aja, spontan, alami. Dan yang menarik, kata Ibnu Miskaweh, kebaikan yang kayak gini tuh justru manfaat pertamanya buat diri kita sendiri loh, bukan buat orang lain. Konsep utamanya itu namanya akhlak. Dan ini bukan cuma soal perilaku ya, tapi lebih dalam lagi. Ini adalah kondisi jiwa. Coba deh bayangin ini kayak settingan pabrik atau default setting di jiwa kita. Kalau akhlak kita bagus, kebaikan itu bakal ngalir aja, gitu otomatis. Nggak perlu mikir, aduh gua harus baik nih. Ini bukan soal pencitraan, tapi soal siapa kita sebenarnya di dalam. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita ngatur si default setting ini? Nah, buat ngertiin karakter kita, kita harus punya petanya dulu. Peta dunia batin kita. Menurut Ibnu Miskaweh, ada 3 lapisan utama di dalam diri kita. Yuk, kita lihat petanya. Lapisan paling luar, itu jasad. Ya, tubuh fisik kita ini. Terus, masuk lebih dalam, ada yang namanya hayat. Ini nih kayak ruang kontrol kita, tempat semua emosi, ambisi, dan kemauan kita diproses. Dan di intinya, yang paling dalam, ada roh. Ini percikan ilahi kita, yang nyambungin kita langsung sama Tuhan. Nah, ini bagian yang paling krusial. Si hayat atau pikiran kita ini, posisinya tuh kayak jembatan. Dia punya kuasa buat milih. Dia mau ngadep kemana? Ke jasad, ke urusan-urusan fisik, duniawi, atau dia mau ngadep ke roh, ke hal-hal yang lebih hakiki, lebih spiritual. Pilihan inilah yang pada akhirnya nentuin akhlak kita. Dan ternyata, di dalam ruang kontrol, alias hayat ini nggak sepi-sepi amat. Ada 3 kekuatan yang lagi perang, lagi tarik-tarikan. Masing-masing narik kita ke arah yang beda, dan semuanya pengen ngambil alih kendali atas pilihan-pilihan kita. Yuk, kenalan sama tim internal kamu. Pertama, ada jiwa keinginan. Ini yang ngurusin semua hasrat fisik. Lapar, haus, pokoknya kenikmatan jasmani deh. Kedua, jiwa semangat. Nah, ini nih yang jadi sumber ambisi, emosi, bahkan marah buat ngebelain diri. Dan yang ketiga, jiwa rasional. Dia ini yang kerjaannya nyari kebenaran dan kebijaksanaan. Tujuannya itu bukan buat ngalahin salah satu ya, tapi gimana caranya bikin ketiganya ini kerja bareng, jadi harmonis. Coba deh, sekarang kita jujur sama diri sendiri. Dalam hidup kamu sehari-hari, kira-kira kekuatan mana nih yang paling sering menang? Yang paling ngedorong keputusan-keputusan kamu? Apakah lebih sering si jiwa keinginan yang nyaris seneng-seneng aja, atau jiwa semangat yang penuh ambisi dan emosi, atau jiwa rasional yang haus pemahaman? Jawaban kamu itu nunjukin di mana fokus jiwa kamu sekarang. Terus, buat apa sih kita repot-repot nyimbangin ketiga kekuatan ini? Ternyata, tujuannya itu bukan sekedar jadi orang baik loh. Tujuan utamanya, tujuan akhirnya, itu buat mencapai sebuah kondisi kebahagiaan. Tapi bukan sembarang bahagia, ini kebahagiaan yang dalam dan awet. Dan ini bukan kebahagiaan yang abstrak. Ibnu Miskawayah nyebutnya sa'adah, dan ada 5 pilar yang konkret banget. Pertama, badan sehat. Kedua, materi yang cukup. Ketiga, punya nama baik dan dihormati orang. Keempat, sukses dalam usaha-usaha kita. Dan kelima, ini yang paling penting, pikiran yang jernih dan keyakinan yang sehat. Ini baru namanya bahagia yang komplit. Nah, ini dia kuncinya. Kebahagiaan atau saadah ini ternyata bukan sesuatu yang kita kejar-kejar. Dia itu ibaratnya terminal tujuan. Dia itu hasil alami yang bakal kita dapetin kalau kita berhasil ngelatih dan ngebiasain jiwa kita buat berbuat baik. Oke, perjalanan kita belum selesai. Sekarang kita lanjut ke tujuan puncaknya. Mencapai potensi tertinggi kita, atau yang disebut sebagai manusia ideal. Terus, manusia ideal tuh kayak gimana sih ciri-cirinya? Sederhana banget, tapi dalam. Manusia ideal itu adalah orang yang punya rasa rindu yang luar biasa sama ilmu dan kebijaksanaan. Jiwanya itu haus banget sama pemahaman. Nah, dari sinilah kita mulai. Gimana caranya minum buat ngilangin rasa haus ini? Ada 2 jalan, dan dua-duanya ini saling melengkapi. Yang pertama, namanya tafakur. Ini artinya kita ngelihat ke dalam.
ngerenungin diri kita sendiri, si alam semesta kecil ini. Yang kedua, tadabur. Ini kebalikannya. Kita ngelihat keluar, ngerenungin alam semesta yang luas. Kalau kita bisa gabungin keduanya, kita bisa dapat pengetahuan yang utuh. Pada akhirnya, semua pemikiran ini balik lagi ke satu ide yang sederhana banget. Akhlak itu soal kebiasaan. Karakter kita itu bukan takdir yang nggak bisa diubah. Karakter itu adalah kebiasaan jiwa yang kita bangun pelan-pelan, hari demi hari. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa aku saat ini, tapi kebiasaan baru apa yang mau aku mulai hari ini untuk membentuk diriku yang aku inginkan di masa depan.